Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Dan di video kali ini rada mumet. Kemarin kita udah membahas tentang multi-mesh instance 2D. Kita bahas mesh instance 2D. Terus kita pindah ke, harusnya kita sekarang ke missing node. Tapi seperti yang bisa dilihat, missing node itu internal editor class, jadi dia bukan node. Dan ini salah satu buktinya nih teman-teman, missing node itu nggak bisa kita pakai nih. Tuh, missing node itu adanya ini doang nih, jadi kita skip missing node. Aku juga nggak tahu ini fungsinya apa. This is an internal editor class intended for keeping data, cuman ignore missing node. Oke. Di ignore aja, kecuali kalau misalnya teman-teman emang paham apa yang mau dilakukan. Aku pun tidak tahu. Oke, kita skip missing node. Terus multi-mesh instance ini aku nggak bakal bahas karena ternyata penggunaannya itu sama kayak multi-mesh instance, dan seperti yang kita udah bahas sebelumnya di mesh instance 2D, sebenarnya mesh instance di game 2D itu nggak ada fungsinya, kecuali cuman buat ngilangin yang transparansi itu doang. Di sini ada tulisannya seperti itu. Jadi mesh itu sebenarnya cuman buat 3D. Tuh, ini buat 3D nih banyak banget. Jadi ya kita tidak akan ke multi mesh instance 2D juga. Dan aku mungkin ada firasat teman-teman bakal tertarik sama bahasan ini, multiplayer spawner. Jadi kita bakalan ke node ini. Dan ya kita, apalagi teman-teman yang suka multiplayer, kita bakal butuh multiplayer spawner ini. Aku sampai membutuhkan waktu dulu untuk pelajarin multiplayer spawner, walaupun aku nggak 100% yakin sama apa yang aku lakuin, tapi setidaknya aku berhasil bikin ada 2 gitu. Oke. Fair warning dulu teman-teman, warning. Aku gak gitu paham tentang multiplayer. Aku pertama kali banget nyentuh di hari ini multiplayer spawner. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lebih seperti lebih berpengalaman dengan multiplayer, hit the comment, perbaiki aku. Dan terima kasih banyak udah like, share, comment, subscribe, dan nyengkring. Kita langsung aja ke multiplayer spawner. Dan multiplayer spawner itu automatically replicates spawnable nodes from the authority to other multiplayer peers. Jadi dia bakal nge-replicate node yang spawnable. Jadi cuman mereplika aja ya. Oke. Di sini ada spawnable scenes. Kalau misalnya pengennya nge-spawn scenes, tapi buat sekarang kita bakal nge-spawn node dan player deh yang mau aku coba buat nge-spawn. Di sini internally multiplayer spawn uses multiplayer API object configuration add, dan kalau misalnya dibuka ini mumet sekali teman-teman. Jadi harus dibaca betul-betul kayak gini. Tapi aku bakal menyingkat ini aja ya. To notify spawn spacing the spawn node as the object. Multiplayer to notify the spawns. Ini kalau misalnya mau dihapus para spawnnya, ini ada sinyalnya di spawn, dan ada spawn function, spawn limit, spawn path. Oke. Dan where it says spawnable scenes can be configured in the editor. Way to use the auto spawn. Jadi bisa auto spawn, ada fungsinya sebenarnya. Oke, jadi aku cek dulu. Oke. Jadi multiplayer spawner seperti yang tadi udah dijelasin, ada banyak fungsinya. Kita harus ke multiplayer API juga, object configuration, bla bla bla, dan ini mumetin. Kita mending langsung ke Godot aja yang udah aku utak-atik. Dan
teman-teman, ini ya warning lagi, aku bakal coba game ini, game belajar Godot ini dimainin secara lokal. Jadi di komputer yang sama ada kan yang dimainin secara lokal, terus ada yang bisa sesama wifi, terus ada yang internasional yang multiplayer. Nah, ini yang secara sesama komputer dulu aja, jadi biar cepat. Ini kita ke Godot, dan di sini aku ada bikin launchernya, teman-teman. Ada launcher. Jadi kalau misalnya di halaman pertama muncul muncul halaman ini, ada start server, join as client, sama IP. Dan ini kalau misalnya mau mulai game, otomatis yang jadi host kan pakai start server. Terus kalau misalnya ada yang mau join as client ini, terus di sini button ini udah aku konekin ke sinyalnya, dan ini udah kita sharing tentang button sama line edit juga barusan banget, beberapa hari yang lalu line edit. Nah, ini press udah aku konekin sinyalnya, ini juga press udah. Dan di sini ada scriptnya, teman-teman. Kalau misalnya mau scriptnya boleh banget, nanti aku taruh di deskripsi. Oke, jadi ini dari kontrol biasa, IP input line edit. Jadi nanti kita masukin IP-nya ke line edit. Teman-teman, ini kan buat komputer biasa ya. Nanti bisa divariasiin, misalnya join nomor servernya berapa atau nama servernya apa gitu, bisa diganti ini. Tapi ya karena kita masih satu komputer, jadi pakai IP aja. Jadi terus kalau misalnya host press, jadi kalau misalnya kita mau mulai game, aku ada varian peer di sini, inet multiplayer peer. Di sini adalah multiplayer peer implementation using inet library. Jadi ini kita memulai multiplayer itu dengan ini, inet multiplayer peer. Jadi dia bikin baru new ini. Terus aku bikin varian result. Jadi si peer ini aku bikin servernya, nama servernya 1234, bukan namanya sih. Jadi server itu dari 1 sampai 335 berapa, 32256 kah apa 33356, bisa di Google teman-teman, aku lupa ingat. Ini 1234 ya, diganti juga boleh lah, tapi harus connect sama yang ini nih teman-teman, harus sama ya sama join press. Kecuali kalau misalnya nanti ini bisa juga nanti pakai line edit, bisa di input dan lain-lain. Oke, ini kalau misalnya resultnya, kalau let's say ada orang yang make server 1234, otomatis aku bakal error ya kan, jadi nggak bisa connect, jadi nggak bisa create server karena servernya udah ada. Otomatis jadi print aku violet nih, error bla bla bla. Dan kalau misalnya berhasil, otomatis multiplayer peer ini semua masuk ke node multiplayer. Kita sebenarnya belum belajar.